Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zalfa Putriana Bilkis dari kelas 10 APL 6 jurusan Analisis Pengujian Laboratorium di SMKN 7 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan video animasi tentang perkenalan alat pemadam APAR. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang APAR. APAR atau alat pemadam api ringan adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api kecil atau awal kebakaran. Lalu ada juga jenis-jenis APAR. Yang pertama ada APAR kimia. Yang kedua ada APAR busa. Yang ketiga ada APAR CO2. Dan yang terakhir ada APAR powder. Nah, yang kedua ada fungsi APAR. Fungsi APAR yaitu pertama, memadamkan api kecil atau awal kebakaran. Yang kedua, mencegah penyebaran api. Dan yang ketiga, melindungi jiwa dan harta benda. Lalu yang ketiga ada cara menggunakan APAR. Pertama, tarik pin pengaman pada APAR. Kedua, arahkan nozzle ke sumber api. Ketiga, tekan handle untuk mengeluarkan bahan pemadam. Keempat, gerakan nozzle ke kiri dan ke kanan untuk memadamkan api. Nah, yang keempat ada tips menggunakan APAR. Gunakan APAR di tempat yang aman dan jauh dari sumber api. Pastikan APAR dalam kondisi siap pakai. Jangan menggunakan APAR jika api sudah besar atau menyebar. Nah, yang kelima, ada keselamatan menggunakan APAR. Jangan menggunakan APAR jika Anda tidak terlatih. Jangan menggunakan APAR jika Anda tidak yakin dapat memadamkan api. Dan jangan menggunakan APAR jika ada risiko ledakan atau bahaya lain. Nah, jadi kesimpulannya, APAR adalah alat yang penting untuk memadamkan api kecil atau awal kebakaran. Menggunakan APAR dengan benar dan aman dapat mencegah kerugian dan menyelamatkan jiwa. Pastikan Anda terlatih dan siap menggunakan APAR jika terjadi kebakaran. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu dapat membuat kita sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan lain sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi call center petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran yang ada di daerahmu agar petugas pemadam kebakaran segera tiba dan api dapat segera dipadamkan dengan cepat. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi dan petunjuknya agar kamu dapat terhindar dari api dan dapat diberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan penyelamat, juga dapat membahayakan diri sendiri. Mari jaga diri, jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama. Salam tangguh, salam kemanusiaan.